Manajemen berasal dari kata to manage yang berarti kontrol, dan dalam bahasa Indonesia dapat dikatakan sebagai mengendalikan, menangani, atau mengelola. Dapat disederhanakan bahwa manajemen adalah cara kerja suatu sistem untuk mengelola kegiatan sehingga dapat mencapai hasil yang efektif dan efisien. Manajemen pendidikan yang berlangsung dalam suatu lembaga pendidikan berpengaruh pada tingkat keefektifan dan efisiensi pendidikan di lembaga yang bersangkutan. Kualitas pada manajemen tersebut ditandai dengan kejelasan pelaksanaan dan pengawasan. Apabila fungsi manajemen tersebut berjalan dengan baik dan optimal, maka pelayanan pendidikan akan berjalan dengan lancar dan memperoleh hasil yang baik. Suatu perubahan yang sangat mendasar yang telah terjadi dalam manajemen pendidikan di Indonesia adalah suatu manajemen yang awalnya bersifat sentralistik diubah menjadi desentralistik dan menempatkan otonomi pendidikan pada tingkat sekolah. Pengelolaan tingkat satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan minimal dengan manajemen berbasis sekolah atau madrasah. Dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen merupakan suatu proses pengaturan dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki organisasi melalui kerjasama antar para anggota untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Dapat pula dikatakan bahwa manajemen merupakan perilaku anggota dalam suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan. Fungsi dalam manajemen dikenal dengan planning, organizing, actuating, controlling, atau biasanya disingkat dengan POAC. Yang pertama itu planning atau perencanaan. Perencanaan adalah proses yang mendefinisikan tujuan dari organisasi, membuat strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi, serta mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Dalam mengawali setiap aktivitas pada sebuah pekerjaan dalam organisasi bisnis dibutuhkan fungsi perencanaan sebagai tahapan pertama untuk menentukan arah dan tujuan organisasi bisnis ke depan. Yang kedua yaitu pengorganisasian. Pengorganisasian adalah kegiatan penyusunan sumber daya organisasi dalam bentuk desain organisasi atau struktur organisasi sesuai dengan tujuan perusahaan yang tertuang di dalam visi dan misi perusahaan, sumber daya organisasi dan lingkungan bisnis perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu actuating atau pelaksanaan, adalah tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Dengan kata lain, sebuah pelaksanaan adalah proses implementasi dari sebuah bentuk rencana, konsep, ide, dan gagasan yang telah sebelumnya disusun baik pada level manajerial maupun level operasional dalam rangka mencapai tujuan yaitu visi dan misi organisasi. Yang keempat adalah controlling atau evaluasi, adalah melakukan evaluasi terhadap kinerja organisasi. Dalam hal ini guna memastikan bahwa apa yang telah direncanakan, disusun, dan dijalankan dapat berjalan sesuai dengan aturan prosedur yang telah dibuat. Pengawasan merupakan tindakan lanjut dari fungsi-fungsi sebelumnya, bahwa dalam serangkaian fungsi atau aktivitas sebuah organisasi dibutuhkan kontrol atau evaluasi guna memastikan bahwa semua yang telah dijalankan sesuai dengan standar atau aturan yang berlaku. Seperti diketahui bahwa pengawasan perlu dan harus dilakukan meskipun kepada karyawan senior atau karyawan yang telah memiliki keahlian di bidangnya, dikarenakan kesalahan adalah tidak bisa dilepas dari sifat lahiriah manusia. Oleh karena itu, tindakan pengawasan harus mau diterima dan dilaksanakan secara konsisten dan berkala guna memastikan semua proses kerja dilakukan secara baik dan benar. Manajemen sebagai ilmu karena memenuhi syarat-syarat sebagai ilmu, yaitu tersusun secara sistematis dan teratur, objektif, rasional, sehingga dapat dipelajari menggunakan metode ilmiah, mempunyai prinsip-prinsip tertentu, dapat dijadikan suatu teori. Manajemen sebagai seni berarti kemahiran dalam mengurus sesuatu yang dikombinasikan dengan daya cipta sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Pengembangan seni manajemen yang dimiliki dapat dilakukan melalui studi,
observasi, dan praktek. Sehingga manajer yang baik, dia harus dapat memberi inspirasi, memuji, mengajak orang-orang lain, baik yang berbakat maupun tidak bekerja, sesuai kesatuan melaksanakan usaha sebaik-baik ke arah tujuan yang diharapkan. Manajemen merupakan suatu proses khas terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan dilakukan untuk menentukan serta mencapai sarana-sarana yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia. Akan tetapi, juga sumber daya selain manusia dilakukan melalui suatu proses. Etika secara umum sering dipadukan dengan pengertian moral dan akhlak. Secara etimologi, kata etika berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu ethos dan etikos. Ethos berarti sifat atau watak kebiasaan. Etikos berarti sila keadaban, kelakuan, dan perbuatan yang baik. Etika dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang segala hal mengenai baik dan buruknya manusia, yang berkaitan dengan nilai-nilai, aturan, norma, serta tata cara hidup yang baik yang diwariskan dari satu orang ke orang lain atau dari generasi ke generasi yang lainnya. Etika dan moral dalam pemikiran Islam dikenal dengan istilah akhlak. Kata akhlak secara etimologi dalam Al-Quran tidak ditemukan, kecuali bentuk tunggalnya yaitu khuluq, diartikan dengan budi pekerti, perangkai, tingkah laku, dan tabiat. Akhlak sebenarnya lebih dekat dengan pengertian moral karena akhlak sendiri dipandang sebagai sesuatu yang aplikatif. Sedangkan ilmu yang mempelajari atau membahas tentang baik dan buruknya perilaku atau perbuatan di dalam Islam disebut dengan ilmu akhlak. Fungsi etika sebagai tempat untuk mendapatkan orientasi kritis yang berhadapan dengan berbagai suatu moralitas yang membingungkan, untuk menunjukkan suatu keterampilan intelektual, yaitu suatu keterampilan untuk berargumentasi secara rasional dan kritis. Untuk orientasi etis ini diperlukan dalam mengambil suatu sikap yang wajar dalam suatu suasana pluralisme. Manfaat etika yaitu dapat menolong suatu pendirian dalam beragam suatu pandangan dan moral, dapat membedakan yang mana yang tidak boleh dirubah dan yang mana yang boleh dirubah, dapat menyelesaikan masalah-masalah moralitas ataupun suatu sosial lainnya yang membingungkan suatu masyarakat dengan suatu pemikiran yang sistematis dan kritis, dapat menggunakan suatu nalar sebagai dasar bijak bukan dengan suatu perasaan yang bikin merugikan banyak orang, yaitu berpikir dan bekerja secara sistematis dan teratur atau step by step, dapat menyelidiki suatu masalah sampai ke akar-akarnya bukan karena sekedar ingin tahu tanpa memperdulikannya. Tujuan dari etika dalam kehidupan manusia adalah untuk mendapatkan konsep yang sama mengenai penilaian baik dan buruknya perilaku dalam ruang dan waktu tertentu, mengarahkan perkembangan masyarakat menuju suasana yang harmonis, tertib, teratur, damai, dan sejahtera. Mengajak orang bersikap kritis dan rasional dalam mengambil keputusan yang otonom. Etika merupakan sarana yang memberi orientasi pada manusia untuk memiliki kedalaman sikap, untuk memiliki kemandirian dan tanggung jawab terhadap hidupnya, mengantar manusia pada bagaimana menjadi baik sebagai norma yang dianggap berlaku. Etika memberikan bakat kepada manusia untuk mengambil sikap yang rasional terhadap semua norma. Adapun kode etika adalah nilai-nilai atau norma yang biasanya secara tegas tertulis untuk mengatur apa yang benar dan apa yang baik untuk menjadi pedoman wirawan dalam bertingkah laku dan bertindak. Kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman perilaku. Dalam kaitannya dengan profesi, bahwa kode etik merupakan tata cara atau aturan yang menjadi standar kegiatan anggota suatu profesi. Suatu kode etik menggambarkan nilai-nilai profesional suatu profesi
dan diterjemahkan ke dalam standar perilaku anggotanya. Nilai profesional paling utama yaitu keinginan untuk memberikan pengabdian kepada masyarakat. Etika yaitu sebagai tindakan mengatur atau tingkah laku atau perilaku manusia dengan masyarakat. Tingkah laku ini perlu diatur agar tidak melanggar norma-norma atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Hal ini disebabkan norma-norma atau kebiasaan masyarakat di setiap daerah atau negara berbeda-beda. Etika bertujuan agar norma-norma yang berlaku dijalankan sehingga setiap undangan merasa dihargai. Begitu pula dengan pengundangannya. Dengan adanya etika, suasana akrab akan terjalin dengan baik. Wirausahaan adalah orang yang menciptakan usaha untuk mendapatkan laba dan terus berkembang, yang lebih menekankan risiko keuangan sebagai karakteristik kunci dalam mengambil keputusan. Seorang wirausaha adalah seorang yang menyukai perubahan, melakukan berbagai temuan yang membedakan dirinya dengan orang lain, memiliki manfaat untuk dirinya dan orang lain. Karyanya dibangun berkelanjutan dan dikembangkan atau dilembagakan. Kewirausahaan adalah ilmu, seni maupun perilaku, sifat, ciri, dan watak seseorang yang memiliki kemampuan dalam mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia nyata secara kreatif. Dapat ditarik kesimpulan bahwa etika kewirausahaan adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri, dan juga masyarakat yang sesuai dengan etika dan perilaku yang sesuai dengan norma. Dan mencakup terkait bagaimana seseorang wirausaha menjalankan bisnis secara adil, sesuai dengan hukum yang berlaku, dan tidak tergantung pada kedudukan individu ataupun perusahaan di masyarakat. Kewirausahaan memiliki tujuan sebagai berikut: meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas. Dengan bimbingan yang tepat, maka sumber daya manusia tersebut tidak hanya dapat diberdayakan kemampuannya, namun juga dapat dilatih dan dikembangkan supaya menjadi calon wirausaha yang berkualitas. Dengan begitu, ketika dia telah mempunyai usaha sendiri, bukan tidak mungkin dia menjadi seorang wirausaha yang sukses, sehingga jumlah wirausaha berkualitas semakin bertambah. Membudayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di masyarakat. Jika di masyarakat terdapat wirausaha yang sukses, hal tersebut akan menggugah semangat masyarakat di sekitar untuk mencoba berwirausaha. Tidak hanya semangat, masyarakat juga akan belajar untuk berperilaku dan bersikap layaknya seorang kewirausahaan yang sukses jika ingin meraih keberhasilan dalam usahanya. Dengan begitu, seorang wirausahaan dapat menularkan rahasia suksesnya kepada masyarakat, mulai dari pengertian wirausaha, menumbuhkan kesadaran terhadap masyarakat untuk berwirausaha dengan tangguh dan kuat. Seorang wirausaha yang sukses tentunya akan membuat masyarakat tergerak dan sadar untuk mencoba berwirausaha, sekaligus memahami pentingnya pengertian wirausaha. Masyarakat akan berusaha untuk mencari tahu tips dari wirausahawan tersebut dalam menjalankan usaha hingga berhasil menjadi kesuksesan. Masyarakat akan paham bahwa mereka harus berusaha dengan kuat dan tangguh dalam menjalankan usahanya jika ingin mencapai kesuksesan. Memajukan dan mensejahterakan masyarakat semakin sukses dan semakin berkembangnya semua bisnis pasti akan membutuhkan semakin banyak sumber daya manusia. Hal tersebut dapat memberi lapangan pekerjaan sekaligus mengurangi jumlah pengangguran. Dengan begitu, semua bisnis telah berhasil mewujudkan tujuan kewirausahaan untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat. Manfaat adanya para wirausaha sebagai berikut: berusaha memberikan bantuan kepada orang lain dan pembangunan sosial sesuai dengan kemampuannya, menambah daya tampung tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran, memberikan contoh bagaimana harus bekerja keras, tekun,
tetapi tidak melupakan perintah agama. Menjadi contoh bagi anggota masyarakat sebagai pribadi unggul yang patut diteladani. Sebagai generator pembangunan lingkungan, pribadi, distribusi, pemeliharaan lingkungan, dan kesejahteraan. Berusaha mendidik para karyawannya menjadi orang yang mandiri, disiplin, tekun, jujur dalam menjalankan pekerjaan. Berusaha mendidik masyarakat agar hidup secara efisien, tidak berfoya-foya, dan tidak boros. Perbedaan antara wirausaha dan wira swasta terletak pada sikap mental dan suatu bentuk gerak usaha sendiri perwujudan sikap itu sendiri. Jelas bahwa wirausaha merupakan suatu bentuk usaha sendiri. Artinya orang yang berwirausaha pasti bekerja sendiri, bukan bekerja pada orang lain. Sedangkan wira swasta merupakan suatu sikap mental yang berani berdiri di atas kekuatannya sendiri. Sikap ini bisa digunakan bagi seorang karyawan yang bekerja ikut orang atau bagi yang punya usaha sendiri untuk menciptakan pekerjaan sendiri, mencari nafkah, dan berkarir dengan sikap mandiri tanpa mendapat bantuan dari instansi pemerintah maupun instansi sosial. Etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan hidup yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang lain, dari satu generasi ke generasi yang lain. Etika merupakan studi yang lebih sistematis tentang tabiat, konsep, nilai baik, buruk, harus, benar, salah, dan sebagainya, dan prinsip-prinsip umum yang membenarkan kita untuk mengaplikasikannya untuk apa saja. Kewirausahaan Islam adalah serangkai aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi dengan jumlah kepemilikan hartanya, tetapi dibatasi dengan cara perolehan dan pendayagunaan hartanya. Etika kewirausahaan Islam adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, salah, dan halal, haram dalam dunia bisnis yang berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas yang sesuai dengan syariah. Dalam pengertiannya, etika kewirausahaan Islami merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan hal yang salah, yang selanjutnya tentu melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan, perusahaan dengan pihak yang berkepentingan untuk tuntutan perusahaan. Tujuan dari etika yang selalu ingin dicapai oleh kewirausaha yaitu memberi keyakinan kewirausaha bahwa meyakinkan konsumen dan masyarakat bahwa barang yang diproduksi benar sesuai mutu dan kualitas yang ditawarkan. Untuk persahabatan dan pergaulan, suasana akrab akan berubah menjadi persahabatan dan menambah luasnya pergaulan. Jika karyawan, pelanggan, dan masyarakat menjadi akrab, maka segala urusan akan menjadi lebih mudah dan lancar. Menyenangkan orang lain, sikap menyenangkan orang lain merupakan sikap yang mulia. Menyenangkan orang lain berarti membuat orang menjadi suka dan puas terhadap pelayanan wirausaha. Jika pelanggan merasa senang dan puas, pelayanan yang diberikan, diharapkan mereka akan mengulanginya kembali suatu waktu. Membujuk konsumen, berbagai cara dapat dilakukan untuk membujuk calon konsumen. Salah satunya caranya adalah melalui etika yang ditunjukkan seluruh karyawan yang terlibat dalam bisnis. Mempertahankan konsumen, ada anggapan mempertahankan konsumen jauh lebih sulit daripada mencari konsumen. Artinya mereka sudah mengenal wirausaha lebih dahulu melalui pelayanan, beretika seluruh karyawan. Dan konsumen lama dapat dipertahankan karena mereka sudah merasa puas atas layanan yang diberikan. Membina dan menjaga hubungan-hubungan yang sudah berjalan baik harus tetap dan terus dibina. Hindari adanya perbedaan paham atau konflik. Ciptakan hubungan dalam suasana akrab. Dengan etika, hubungan yang lebih baik dan akrab pun dapat terwujud. Wirausaha dinamakan
persaingan bisnis yang akan memperebutkan hati para konsumen agar daya jual meningkat. Masalah persaingan bukanlah masalah baru dalam dunia usaha. Ini dapat dilihat dalam perkembangannya, di mana kemajuan suatu perusahaan selalu diiringi oleh perusahaan lain untuk menuju ke arah yang lebih baik. Untuk mengetahui jumlah dan jenis pesaing serta kekuatan dan kelemahan yang mereka miliki, perusahaan perlu membuat peta pesaing yang lengkap. Pembuatan peta pesaing yang digunakan untuk melakukan analisis pesaing memerlukan langkah-langkah yang tepat. Sifat-sifat yang perlu dimiliki oleh wirausaha. Seorang wirausaha hendaknya memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Motivasi untuk berprestasi. Motivasi merupakan dorongan, hasrat, atau kebutuhan seseorang untuk berperilaku tertentu guna mencapai tujuan tertentu. Faktor yang mempengaruhi timbulnya motivasi terdiri atas faktor pendorong dan faktor pemelihara. Faktor pendorong timbulnya motivasi terdiri atas kebersihan, pengakuan, kreativitas, dan tanggung jawab. Sedangkan faktor pemelihara motivasi meliputi lingkungan kerja, insentif kerja, hubungan kerja, dan keselamatan kerja. Selalu perspektif mencerminkan bahwa seorang wirausahawan harus berpikir, berusaha, dan memanfaatkan peluang dengan penuh perhitungan untuk meraih masa depannya secara optimis. Memiliki kreativitas yang tinggi. Memiliki kreativitas tinggi berarti mempunyai kemampuan untuk berpikir yang baru dan berbeda, atau new thinking atau different. Namun demikian, untuk berpikir yang baru dapat bersumber dari sesuatu yang lama, tetapi dilakukan dengan cara-cara yang baru dan tidak harus seluruhnya baru. Berperilaku inovatif tinggi. Memiliki perilaku inovatif tinggi merupakan salah satu kunci dari semangat berwirausaha. Berkomitmen dalam pekerjaan. Setiap wirausaha hendaknya komitmen dalam mengelola usahanya yang dilakukan dengan cara bersungguh-sungguh dan memberikan curahan perhatian sepenuhnya. Oleh karena itu, seorang wirausaha yang berkomitmen atas pekerjaannya tidak akan membiarkan usahanya berjalan di tempat, tetapi selalu berpikir dan berusaha agar usahanya itu dapat berkembang dan mempunyai keunggulan kompetensi dengan yang lainnya. Memiliki etos kerja dan tanggung jawab. Etos kerja akan membentuk suatu produktivitas, sedangkan tanggung jawab akan menumbuhkan wirausaha yang adil dan bertanggung jawab terhadap semua pemangku kepentingan yang berhubungan dengan usaha dan hasil usahanya. Mandiri atau tidak bergantung pada orang lain. Memiliki kemandirian dalam berpikir kreatif dan bertindak inovatif, seorang wirausaha dapat menciptakan peluang dalam menghadapi tantangan hidup. Berani mengambil resiko. Resiko yang ditanggung oleh seorang wirausahawan adalah resiko yang sudah diperhitungkan secara matang. Selalu mencari peluang. Seorang wirausaha yang mempunyai jiwa kewirausahawan harus memberi tanggapan positif terhadap peluang yang ada dalam kaitannya dengan mendapatkan keuntungan untuk usahanya atau memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Memiliki jiwa kepemimpinan. Seorang yang memiliki jiwa kepemimpinan pada umumnya ingin tampil berbeda, lebih cepat, dan lebih menonjol. Selalu terbuka menerima kritik dan menjadikan saran sebagai pertimbangan dalam melakukan perbaikan. Memiliki kemampuan manajerial. Kemampuan manajerial merupakan kemampuan untuk mengambil keputusan usaha dan melaksanakan seluruh fungsi manajemen, yaitu membuat rencana usaha, mengorganisasikan usaha, mengelola usaha, atau termasuk mengelola sumber daya manusia, melakukan publikasi atau promosi hasil usaha, dan mengontrol pelaksanaan usaha. Faktor yang dapat menyebabkan wirausaha mengalami kegagalan. Tidak kompeten dalam manajerial. Tidak kompeten atau tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk mengelola usaha merupakan faktor penyebab utama yang membuat perusahaan kurang berhasil. Kurang berpengalaman baik dalam kemampuan teknik, kemampuan
memvisualisasikan usaha, kemampuan mengkoordinasikan, kemampuan mengelola sumber daya manusia, maupun kemampuan mengintegrasikan operasi perusahaan. Kurang dapat mengendalikan keuangan. Agar perusahaan dapat berhasil dengan baik, faktor yang paling utama dalam keuangan adalah memelihara aliran kas, mengatur pengeluaran dan penerimaan secara cermat. Kekeliruan dalam memelihara aliran kas akan menghambat operasional perusahaan dan mengakibatkan perusahaan tidak lancar. Gagal dalam perencanaan. Kegagalan dalam menerapkan rencana biasanya karena rencana yang telah dibuat berdasarkan pengalaman orang lain atau sebuah idealis yang belum pernah diaplikasikan. Kegagalan ini terjadi karena tidak tahu sama sekali kondisi atau medan usaha yang digelutinya. Lokasi yang kurang memadai. Tempat usaha dan lokasi sangat menentukan kelancaran bisnis yang digeluti. Salah memilih, membangun atau membuka tempat usaha yang diharapkannya dapat memperbesar usaha justru kandas karena kesalahan tersebut. Tempat usaha seharusnya diperiksa dahulu kelayakannya, seperti budaya, karakter, status sosial, pendapatan, dan keamanan masyarakat di sekitarnya. Kurangnya pengawasan peralatan. Kurang pengawasan dalam mengakibatkan penggunaan alat tidak efisien dan tidak efektif. Kemampuan dalam pengadaan, pemeliharaan, pengawasan, bahan baku, dan peralatan yang dimiliki sangatlah penting. Karena apabila tidak memiliki kemampuan dalam bidang ini akan membuat biaya operasional semakin tinggi dan kerugian terjadi. Sikap yang kurang sungguh-sungguh dalam berusaha. Sikap yang setengah-setengah terhadap usaha akan mengakibatkan usaha yang dilakukan menjadi gagal. Dengan sikap setengah hati, kemungkinan gagal akan besar. Keberhasilan seorang wirausaha bisa diperoleh apabila mampu percaya diri dan selalu optimis dalam menjalankan usahanya. Ketidakmampuan dalam melakukan peralihan atau transisi kewirausahaan setelah berdiri dan berkembang, biasanya diperlukan adanya perubahan gaya manajemen yang secara drastis berbeda. Wirausaha yang kurang siap menghadapi dan melakukan perubahan, maka dia tidak akan jaminan untuk menjadi wirausaha yang berhasil. Keberhasilan dalam berwirausaha hanya bisa diperoleh apabila berani mengadakan perubahan dan mampu membuat peralihan setiap waktu. Karakteristik wirausaha yang sukses. William Burggraf mendeskripsikan karakteristik wirausaha ke dalam 10 konsep yang disebut sebagai konsep 10D. Ke-10 konsep itu adalah dream, decisiveness, doors, determinant, dedication, devotion, detail, destiny, dollars, and distribute. Konsep dream, sebagai calon wirausaha harus selalu mempunyai mimpi yang harus diwujudkan dan visi yang harus jelas terhadap masa depan bisnis yang akan dijalani, agar bisnisnya maju, berkembang, sukses, dan memberikan manfaat yang besar secara pribadi dan kelompok. Konsep decisiveness, sebagai calon wirausaha yang sukses harus cepat dalam mengambil keputusan, tidak boleh lamban apalagi pelin-pelan. Keputusan yang diambil harus akurat dan penuh perhitungan, sehingga mempunyai ciri khas yaitu ketegasan dalam memutuskan sesuatu. Konsep DIRS, sebagai calon wirausaha yang sukses harus selalu mempunyai action atau tindakan nyata, tidak menunda-nunda kesempatan atau peluang usaha yang ada. Ide-ide yang keluar dari pemikiran segera diwujudkan dalam tindakan dan cepat dan terukur. Konsep determinant. Konsep determination, sebagai calon wirausaha sukses harus selalu mempunyai tekad yang kuat, harus mempunyai usaha dengan penuh perhatian dan rasa tanggung jawab yang tinggi dan tidak akan mudah menyerah meski banyak tantangan dan rintangan yang menghadang. Konsep dedication, sebagai calon wirausaha yang sukses tidak mengenal istilah kerja sampingan. Jika berbisnis akan memusatkan perhatian sepenuh hati kepada bisnis yang dijalaninya itu. Jiwa dan raga harus fokus terhadap semua pekerjaan yang ada dalam usaha tersebut. Konsep devotion, sebagai calon wirausaha sukses harus bisa mencintai bisnis yang sedang dijalaninya.
Agar bisa mencintai pekerjaan dalam bisnis tersebut, harus bisa mengenali seluk-beluknya usaha tersebut, serta harus mengenal betul produk yang dihasilkan dan tahu betul mengenai kondisi pasar. Konsep detail. Sebagai calon wirausaha sukses tidak boleh kecolongan, harus tahu sekecil apapun faktor penghambat kemajuan usahanya tersebut. Kemudian, faktor tersebut harus segera diatasi. Konsep destiny. Sebagai calon wirausaha sukses tidak boleh tergantung kepada orang lain, harus punya rasa keyakinan dan percaya diri yang kuat, serta harus menentukan sendiri mau dibawa kemana usaha tersebut. Konsep dollars. Sebagai calon wirausaha yang sukses harus memperhatikan bagaimana kelangsungan hidup bisnis yang sedang dijalani, bukan hanya mengejar keuntungan yang bisa membuat kaya saja. Konsep distribute. Sebagai calon wirausaha yang sukses harus bisa menyalurkan ilmu dan berbagi pengalaman yang telah didapatinya kepada orang lain agar orang di sekitar juga bisa menjadi sukses. Menjadi wirausaha sukses tidak hanya dilihat dari seberapa jauh dan berapa besar usahanya itu berkembang. Seorang wirausaha harus dapat berbagi ilmu yang dimilikinya kepada orang lain sehingga orang lain pun dapat mencontoh hal-hal yang positif. Peluang usaha adalah kesempatan atau waktu yang tepat yang seharusnya diambil atau dimanfaatkan bagi seseorang wirausahawan untuk mendapatkan keuntungan. Banyak peluang yang disia-siakan sehingga berlalu begitu saja karena tidak semua orang dapat melihat peluang dan yang melihat pun belum tentu berani memanfaatkan peluang tersebut. 4 hal yang harus ada jika ingin meraih peluang usaha yaitu kerja keras, kerja cerdas, semangat, dan pelayanan yang prima. Peluang usaha muncul karena ada dorongan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, niat berwirausaha, atau sekedar ingin mengisi waktu luang. Etika menemukan peluang-peluang usaha secara umum adalah sebagai berikut. Sikap dan perilaku seseorang entrepreneur harus memiliki norma-norma yang berlaku dalam suatu negara atau masyarakat. Penampilan yang ditunjukkan seorang entrepreneur harus selalu apik, sopan, terutama dalam menghadapi situasi atau acara-acara tertentu. Cara berpakaian entrepreneur juga harus sopan dan sesuai dengan tempat dan waktu yang berlaku. Cara berbicara seorang entrepreneur juga mencerminkan usahanya, sopan, penuh tata krama, tidak menyinggung atau mencolok orang lain. Gerak-geri entrepreneur juga dapat menyenangkan orang lain. Hindari gerak-geri yang dapat mencurigakan. Secara khusus, etika yang melekat pada diri entrepreneur dalam menemukan peluang usaha adalah sebagai berikut: kejujuran, bertanggung jawab, menepati janji, disiplin, taat hukum, suka membantu, komitmen, dan menghormati, mengejar prestasi. Kreativitas dan inovasi dalam menemukan peluang usaha. Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk menciptakan hal baru, baik berupa gagasan, karya nyata, dalam kombinasi dari hal yang telah ada atau relatif berbeda dari yang telah ada sebelumnya. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menemukan sebuah peluang usaha yaitu percaya diri, berpikir yang positif, jangan takut untuk mencoba hal baru, jangan takut akan kegagalan, dan selalu berdoa. Ciri-ciri kreativitas antara lain sebagai berikut: memiliki rasa ingin tahu yang luas dan mendalam, memiliki daya imajinasi yang tinggi, selalu memberikan gagasan atau usulan terhadap suatu masalah, melihat suatu masalah dalam berbagai sudut pandang, dan orisinal dalam ungkapan gagasan dan dalam pemecahan masalah. Inovasi merupakan kemampuan untuk mengimplementasikan ide-ide kreatif tersebut terhadap permasalahan dan peluang yang ada untuk meningkatkan dan memperkaya kehidupan seseorang. Ciri-ciri yang harus dimiliki antara lain khas, baru, terencana, dan memiliki tujuan. Perbedaan kreativitas dan inovasi adalah sebagai berikut. Kreativitas adalah naluri sejak lahir. Inovasi dapat muncul ketika diasah dan dikembangkan terus-menerus. Kreativitas adalah proses timbulnya ide-ide baru, sedangkan inovasi adalah implementasi ide yang terdapat dalam kreativitas, dan inovasi menjadikan ide tersebut mendapat nilai komersil.
persamaan kreativitas dan inovasi, yaitu persamaan inovasi dan kreatif adalah mengenai menciptakan ide-ide baru, gagasan baru, metode baru, cara baru dalam memecahkan masalah dan peluang yang berbeda dari sebelumnya. Sumber-sumber peluang usaha seseorang entrepreneur harus menciptakan ide-ide yang bisa menjadi peluang usaha. Ide-ide yang berpeluang usaha bisa didapatkan dari hal-hal seperti berikut. Cita-cita. Bila keinginan menjadi seorang entrepreneur begitu kuat, maka seseorang akan mampu melihat peluang-peluang pada hampir semua sisi termasuk dari cita-citanya. Karena hampir semua yang dilihatnya adalah bernilai peluang usaha, dan secara alamiah naluri mencari peluang usaha akan muncul. Hal tersebut tidak akan terjadi bila seseorang tersebut tidak memiliki cita-cita menjadi seorang entrepreneur. Tekanan seseorang yang memperoleh tekanan harus bertahan hidup biasanya akan memeras otak mencari ide dan solusi atau peluang untuk mengatasi permasalahannya. Kecenderungan pasar, kebutuhan konsumen dapat membuka peluang usaha bila produk tersebut belum tersedia di pasar. Contohnya, kebutuhan akan model masker yang menarik, tidak pengap dan bisa digunakan berulang kali. Membuka peluang bagi entrepreneur untuk memproduksi masker dengan spesifikasi tersebut yang berbeda dengan yang tersedia di pasaran. Inovasi baru, produk dengan inovasi baru yang berbeda dengan yang tersedia di pasar, memenuhi kebutuhan konsumen, mudah dicari, dan harganya lebih murah akan banyak dicari oleh konsumen yang memerlukannya. Bila seorang entrepreneur mampu membuat produk tersebut, maka dia akan menjadi yang pertama dan bisa menguasai pasar atau leader. Komplement produk-produk yang dibuat bisa memberikan peluang usaha bagi pembuatan produk-produk komplement lainnya untuk melengkapi seperti aksesoris. Contohnya, produk untuk otomotif biasanya disertai dengan produk aksesoris yang menjadi peluang usaha lainnya. Suatu peristiwa khusus dapat menimbulkan peluang baru untuk sebuah bisnis. Contohnya pada musim kompetisi sepak bola, film yang terkenal, kegiatan seminar, dan lain-lain membuka peluang produksi kaos atau atribut lainnya yang terkait peristiwa. Wawasan entrepreneur dengan wawasan dan pergaulan yang luas serta mau menggunakan kemampuan berpikirnya akan mudah menemukan peluang usaha. Contohnya, seseorang yang sering traveling akan membaca melihat usaha yang menarik di tempat lain. Berpikir dapat mengambil ide tersebut sebagai peluang usaha. Bahan bacaan membaca. Selain menambah wawasan dan pengetahuan juga bisa menimbulkan gagasan yang mengandung peluang usaha. Bahan bacaan tersebut bisa dari media manapun. Contohnya ketika membaca iklan produk, maka di situ kemungkinan terbuka peluang usaha. Ide tiba-tiba banyak orang yang mengalami ide tiba-tiba. Tetapi semua orang bisa mewujudkan ide menjadi bisnis nyata untuk memperoleh keuntungan kecuali dia yang tidak punya jiwa entrepreneur.